أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa ammal ghulamu lan anapun utawi bocah cilik
Iku fakana mongko ana sapa abawahu wong tuwa lorone gulam ana iku mukminaini mukmin karone. Fa aradna mongko karep sapa ingsun fa khoshina monggo wedi sapa ingsun kuwatir sapa ingsun ayyurhika ing yen to merdi-merdi sapa gulam huma ing abawahu merdi-merdi tuyanan ing lacut wa kufron lan kufur. Fa aradna mongko ngarepake sapa ingsun ayyubdila ing yen to ganti huma ing abawahu sapa rabbuhuma pangeran ne abawahu ganti khairon ing luwih bagus minhu tinimbang hulam apane zakatan baguse wa aqraba lan luwih parek apane ruhman welase. Wa ammal jidaru lan anapun utawi tembok iku fakana monggo ana apa jidar iku lihulamaini keduwe bocah cilik loro yatimaini kang yatim karone fil madinati ing dalem kutha. Wa kana lan ana iku tahtahu ing dalem ngisore jidar apa kang zun bondo simpenan lahuma keduwe yatimaini. Wa kana lan ana sapa abuhuma bapake yatimaini iku sholihan wong kang sholih. Fa arada mongko ngersakake sapa rabbuka pangeran ira ayyabluha ing zenta tumeka sapa yatimaini asyuddahuma ing kuwaste ing gedene yatimaini wa yastakhrijalan ngetokake sapa yatimaini kang zahuma ing bondo simpenane yatimaini rahmatan krana kawelasan mir rabbika sangka pangeran ira. Wa ma fa'altu lan ora agawe sapa ingsun hu ing perkara kang dilakoni karepe perkara mulai prau bocah cilik dijotos lan gawe tembok an amri sangka perkara ingsun zalika utawi mengkono-mengkono kang tinutur iku takwiluma takwile perkara lam tasdi kang ora bisa kang ora kuat sapa sira alaihi ing atase ma sabron ing kesabaran. Artinya pada ayat yang ke-80 surat Al-Kahfi kemarin sudah saya terangkan tentang anak yang dibunuh oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Terus diterangkan pertama, perahu yang telah saya rusak terus akhirnya selamat. Yang kedua, anak saya bunuh. Wa ammal ghulamu
Fakana ambawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma al-ayah. Adapun anak kecil yang bernama Khaisyur atau Jaisur, kemarin sudah saya terangkan, itu kedua orang tuanya adalah orang tua yang solih. Jadi ayahnya seorang solih, ibunya juga seorang yang solihah. Solih solihah. Beliau berdua ini adalah seorang tokoh yang ada di desanya, termasuk kedua orang tuanya min na'udhama itil kal qaryah, termasuk tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut. Anaknya tak bunuh. Jadi orang tuanya itu di dalam tafsir diterangkan, bapaknya itu adalah, ada yang mengatakan Kazburo, ada yang Kazbiro, dan ibunya adalah Sahawa atau mungkin Sahwi atau Sahwa, ya ndak tahu, wong pokoknya begitu, wong wis pokoknya bahasanya orang sana itu. Ini orang solih dan solihah. Kenapa saya bunuh? Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Saya takut nanti anak ini itu semakin besar. Dia itu diterangkan di dalam tafsir, kanal hulam rajulan kafiron lusson kitalan. Besok kalau sudah besar, anak ini itu akan menjadi pencuri. Dia akan menjadi orang kafir dan dia akan menjadi seorang pembunuh. Jadi orang kafir, pencuri, pembunuh. Maka lebih baik kecil saya bunuh. Nah, itu. Tapi untuk kita itu melihat seperti itu, mungkin ya kita nanti yang tetap masuk di penjara. Kan gitu sih. Karena kena pasal pembunuhan kan gitu. Itu waktu itu mungkin belum ada polisi ya. Tapi kan sudah ada raja yang aniaya, diktator namanya. Ada yang mengatakan Julanda, ada yang mengatakan siapa kemarin tuh? Badat apa siapa itu? Bin Karkar atau siapa itu? Hadad bin Karkar atau siapa itu? Hadad bin Badat atau Julanda bin Karkar. Oh, namanya itu nama orang-orang sana itu. Sehingga fa'aradna ayyubtilahuma rabbuhuma rahma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Sehingga aku berkehendak agar supaya kedua orang tua tersebut akan diganti anak oleh Allah, anak yang lebih bagus dan lebih mempunyai sifat ruhma, yang mempunyai sifat belas kasihan, penyayang. Tapi memang ternyata di dalam tafsir itu telah diterangkan bahwa menurut dawuh Ibnu Abbas, akhirnya Allah itu mengganti seorang bayi perempuan yang solihah, dan bayi perempuan tersebut nanti akan melahirkan seorang nabi sesudah Nabiullah Musa alaihi salam. Ada yang mengatakan wa huwallazi kana ba'da Musa alladzi qalat lahu banu Israil ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi sesudah Nabi Musa besok ada seorang nabi, dia nabi saja bukan rasul, yang namanya adalah
Sam'un. Ada yang mengatakan Samson kan gitu. Gitu. Wah memang filmnya yo film luar biasa itu. Orangnya itu Roso kan gitu. Padahal ya tidak jadi muridnya Mbak Marijan ya. Tapi ternyata memang luar biasa Sam'un. Ini orang biasa. Nah ini keterangan yang kedua. Musa begitu loh, ini yang kedua. Makanya jangan sampai kamu bertanya, kan sudah saya bilang. Kamu ikut saya, berguru kepada saya atas perintah Allah. Jangan sekali-kali kamu bertanya. Sudah 2 kali kan tak terangkan. Yang ketiga, Musa. Wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinati. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Al-ayah. Adapun tembok yang sudah ndoyong mau roboh, kamu tak ajak untuk dandani, untuk memperbaiki, merenovasi tanpa bayaran, tanpa ada yang menyuguhi makanan. Begini Musa, tembok ini itu, rumah itu adalah milik seorang anak kecil yang keduanya ini yatim. Yang pertama itu namanya Sorim, Asrom, yang kedua adalah Sorim. Jadi antara Asrom dan Sorim ini anak kecil. Punya rumah itu sudah agak roboh. Nanti kalau roboh, padahal di dalam bangunan, di bawah bangunan itu ada kanzul lahuma, simpenan harta untuk besok ketika kedua anak ini sudah besar. Secara rasio, secara pemikiran kita, ketika rumah itu roboh, anak masih kecil, mungkin nanti akan diterlantarkan, padahal di sini ada simpenan harta bagi kedua anaknya. Makanya ketika rumah itu tegak, nanti simpenan ini akan aman. Besok kalau sudah besar, ini nanti akan menjadi biaya untuk kehidupan anaknya. Memang luar biasa ini. Lah, orang tua yang solih dikatakan di dalam dawuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, namanya adalah Kasyih. Kasyih. Jadi Kasyih itu bapaknya yang solih, mempunyai 2 anak yang yatim, yang pertama Asrom, yang kedua Sorim. Nah, itu. Ini tak terangkan. Lah, di dalam tafsir diterangkan bahwa simpenan atau yang ada di bawah tanah rumah tersebut, ini ada yang mengatakan dari fiddah, dari selaka, ada yang mengatakan dari emas. Ini lauhan ini adalah papan Pak Guru itu. Jadi papan emas yang ditaruh di dalam tanah, karena ini besok untuk simpenan anak, karena pada waktu itu memang kalau tidak disimpan rapi, nanti akan hilang. Karena mempunyai anak kecil. Di dalam lauh tersebut, papan tersebut, ini tertuliskan ada 7 tulisan, 7 kalimat. Jadi di dalam papan emas tersebut itu ada tulisan 7 kalimat. Yang pertama, ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhaku. Tulisan yang pertama. Sampean kalau ndak ngaji ndak tahu ini, yakin pokoknya ini. Kejaba nanti kalau nyetel YouTube saya ya Kang ya. Tapi kalau ndak tetap ndak tahu. Yang pertama itu tulisannya di dalam situ, yang untuk bahan pembelajaran bagi kita. Saya itu kagum
kagum terhadap seseorang yang mengerti bahwa kematian itu pasti akan datang menemui kita. Nyuwun sewu, kematian akan datang kepada kita tanpa kula nuwun, begitu malaikat datang, reketek-reketek diambil. Masa itu sudah ditentukan Allah ketika kita pada waktu di dalam kandungan ibu. Kemarin ada bayi balita di Pangrengan, dia masuk kolam, akhirnya tenggelam kan, masuk ISK. Ada yang tua barang, kelelep di jeratun kan gitu lah. Itu, pokoknya macam-macam ini. Kematian itu adalah rahasia Allah. Lah, kenapa ketika kita yakin, kita mengerti bahwa kematian itu akan datang kepada kita, kok kita itu jadi manusia, kok iya loh aku kok banyak tertawa sekali, sampai lupa terhadap kematian. Makanya kita harus ingat bahwa kematian akan menemui kita kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Ya, pokoknya yakin. Terus kalimat yang kedua, wa ajibtu liman arafat dunya faniyah wa huwa yarghabu fiha. Aku itu kagum terhadap seseorang yang dia mengerti bahwa dunia ini adalah fana, dunia ini adalah hancur, rusak. Sampeyan niku seneng bojo waktu kimplah-kimplah. Waktu pipine jeketok kenceng, kulite kenceng. Tapi kalau sudah mengkerut itu kan mungkin sampean bosen mungkin. Kok kira-kira ndak ada tali pernikahan, mungkin wis sampean mesti kaya selebriti. Lurus sing anyar kan gitu. Ya gitu. Padahal zaman semono direwangi nganti gelutan karo kanca nek rantuk iku. Ini kita sadar harus. Atau mungkin kita membeli kendaraan. Toh kendaraan itu akan rusak. Kenapa yang saya kagum ini? Kok orang-orang itu banyak yang seneng? Seneng barang yang rusak. Fana itu rusak, hancur. Jadi kecuali yang tidak rusak itu wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, di dalam surat Ar-Rahman. Seluruhnya akan mengalami kerusakan kecuali zatnya Allah. Ada yang mengatakan, wah nek kalau begitu kita akan rusak, dunia akan rusak. Lah kenapa kita harus amal, kita harus justru amal yang karena Allah itu nanti akan ikut kekal. Yang tidak karena Allah nanti akan hancur. Ini yang kedua. Dua ayat itu keterangannya luar biasa ini. Padahal dua ayat lah ini. Yang ketiga, wa ajibtu liman arafa annal umura bi aqdarin wa huwa yaghtammu lil fawati. Aku itu kagum terhadap orang yang meyakini bahwa segala perkara ini tidak akan lepas dari takdir Allah. Kenapa kalau memang telat barang sidik kok iso gegere susah setengah mati. Padahal segalanya ini tidak akan lepas dari takdir Allah. Contoh yang kecil mawon. Mungkin namanya manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Kita mungkin janjian sama temen, rodok molor sidik. Kadang-kadang kita itu ada omelan di dalam hati, ya gimana sudah saya ini. Loh sampean itu apa ndak percaya terhadap takdir Allah? Mungkin perutnya ini mules dia itu. Kok ndak cepet-cepet saya itu mau wes janjian sama temen kok. Sampean ngalami mules.
mestinya kepengen tepat pada waktunya. Lu kira-kira mules ini sudah ditentukan Allah apa tidak? Jawabannya saya tetap ini adalah takdir Allah. Wong wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu, faqaddarahu takdira, maka Allah terus ngecap takdirnya masing-masing. Jadi takdiri sampean kalih kula ya beda. Ngaten iki. Dadi ana takdir dadi petani, ana takdire kaya kula, ana sing pabrikan dan lain sebagainya. Ini sudah kalah. Pada waktu zaman dahulu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ketika kita itu agak telat, agak mungkin kita harus sadar bahwa inilah takdir Allah yang harus kita terima. Orang itu kalau meyakini takdir nanti enak gitu. Dini upamane lepas dihubungi koncomu, itu urusan mereka, bukan urusan sampean, kan gitu sih. Itu gitu aja repotnya. Yang keempat, wa ajibtu liman arafal hisaba wa huwa yajma'u malan. Aku memang kagum terhadap seseorang yang mengerti bahwa al-munaqashah, penelitian hisab lanjratan ini pasti terjadi bagi tiap-tiap manusia. Pasti terjadi. Jadi hari hisab itu pasti datang. Dan kita akan mengalami seperti itu. Loh, kenapa kok manusia banyak untuk mengumpulkan harta benda? Wah, lah kalau begitu enggak usah nyambut gawe aja lah. Jangan. Kita tetap dituntut untuk maksimal, untuk lebih rajin kita bekerja, dan kita harus rajin untuk beribadah. Ketika kita itu memang ditakdir Allah menjadi seorang yang berkarya, istilahnya nyambut gawe gitu. Nah, tapi kan harus ada sisi-sisi lain. Saya bekerja begini, nanti ada hasil, saya nanti akan zakat. Saya nanti akan bisa untuk bersedekah, saya nanti bisa untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi gitu. Jadi lanjaratannya besok enteng. Zakat harus ditepati. Bagi seorang petani ketika kepanenan 1 ton, ya mau tidak mau dia harus mengeluarkan zakat 1 kintal. Nggak boleh dibantah. Enak Pak Guru, zakatnya 1.000.000, aku dadi petani bareng tak dol ku payu 5 juta, iku zakate iku 500.000. Ya, Pak Guru itu pegawai-pegawai atau pedagang-pedagang yang di pasar kayak bojone Kang Basuki, iki paling 120.000 per 5 juta. Loh, petani kaya kula iki kena 500.000 karena 1/10. Ngono lho Kang, dilakoni. Jane enteng sampean wabot dadi petani saestu iki. Tapi ya tetep dilakoni kudu. Ngaten iki. Eman-eman sampean daripada kita itu dilancar Gusti Allah, kita tidak mentepati, nanti gimana itu. Ini yang keberapa tadi? Keempat. Loh. Yang kelima, wa ajibtu liman arafan naro wa huwa yudhnibu. Aku kagum terhadap orang yang mengerti bahwa neraka ini adalah tempat siksaan. Kenapa manusia, orang-orang atau seseorang kok banyak yang melakukan dosa? Padahal dosa sanksinya nanti akan di neraka kan gitu. Ya kita itu tahu gini itu ya bukan berarti besok ndak dosa ndak. Dosa itu tetap kita lakukan. Ning yo sak-ora-orane kan kita bisa meminimalisir, ngurangi ngoten. Merang ngrasani sampean ora ngandel aku. Ngoten iki. Tapi ya yo sithik lah. Biasane sedina iki ya wong 20 mungkin dikurangi wong 19. Gitu kan. Nanti lama-kelamaan males aku ngrasani wong anu. Tak rasa nono malah bejudus, nanti dia akan datang dengan sendirinya. Dan jajal dengan ngrasani kanca ujug dumadaan ujug-ujug mak bedunduk dia akan datang. Ya Allah Gusti,
panjang umur Kang, mangkowe tak rasani Kang, ngapurane ya Kang ya, sing cetha gitu aja. Ora usah dinteni alah somben leren sobar bodoh ae, kesuwen. Ya. Yang keenam, wa ajibatu liman arafal jannata yakinan wa huwa yastarihu bid dunya. Aku kagum terhadap orang yang mengerti bahwa surga ini adalah tempat kenikmatan. Yang kenapa manusia ketika ada dunia, dia merasa istirahat, dia merasa leha-leha, dia merasa menikmati dunia sampai melupakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah saya terangkan bahwa ada sisi-sisi mungkin manusia ini punya dosa. Saya yakin dan kulo ini percaya sepenuhnya. Tapi minimal dengan dosa tersebut kita mau melakukan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita fantidharus sholah ba'das sholah. Yang satu, kita menunggu waktu sholat sesudah kita melakukan sholat. Jadi gini itu kita punya pemikiran bahwa besok subuh saya akan sholat lagi. Ini harus nih ditanam dalam hati. Sehabis sholat subuh nanti duhur. Begitu kita itu ada pemikiran seperti itu, nanti kita akan enak. Jadi kita itu memikirkan waktu sholat. Waktuku hanya menanti suara adzan. Ning aja suarane tok sing mbok dungono terus melayu ring masjid. Yang kedua, isbagul wudhu fis sabaroti. Melakukan penyempurnaan wudhu di dalam waktu yang banget atise. Ketika kedinginan dalam suasana mungkin fajar itu kan dingin sekali. Kemarin itu pernah berjalan. Tapi kita tetap melakukan ketika membasuh muka ya harus yang sempurna. Jangan sampai giting-giting terus basuh muka wis sithik tok misalnya. Terus tangan itu ya orang anti tekan sikut. Jangan. Walaupun dingin tetap kita lakukan. Yang ketiga, wa naqlul aqdami ilal jamaat, nglakokno memindahkan delamaan kaki-kaki kita untuk menuju ke jamaah. Tadi kanggo olahraga. Pak Guru ya ngono, montore diselehno omah, tak mlaku sikilku iki bentuk ganjaran. Ya kan ngoten wis diundang karo Pak Baiti golak galok kan kudu. Sampeyan kudu cancut tali untuk mlayu ning gone masjid. Tak kancanane Pak Baiti ngono. Kan ngono kudune. Sahake nek andan dhewe terus ngimami dhewe nek malah kacau. Itu. Ini antara lain. Jangan sampai kita lengah. Yastarihu iki istirahat iku wong istirahat yang ngepenakno. Dadi akhirnya lupa, ora ngerti waktu. Dan yang ketujuh, wa ajibatu liman na'arafa syaitana aduwa fa'ata'ahu. Aku kagum terhadap seseorang yang mengerti bahwa setan ini adalah musuh. Kenapa orang-orang tersebut kok taat terhadap perintah setan? Kalau kita sudah mikir gitu kan akhirnya kita dalam ucapan atau tingkah akhirnya kita bisa untuk menilai sendiri-sendiri. Oh iya ya, ini adalah perintah setan. Oleh karena itu kembali kepada lauh atau mungkin papan emas, lempengan emas tadi yang ada tulisannya 7 yang telah saya terangkan. Anak ini semakin besar dewasa akan dikeluarkan wa yastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik. Ini adalah satu belas kasihan Tuhanmu bagi seorang yatim dua, yaitu Asrom dan Sorim, buat kehidupan selanjutnya. Mbah mikir kanggo nikah atau mikir kanggo keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu Musa, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra.
Aku begini itu tidak terus sakarepku dhewe ndak. Ini adalah ilham yang telah diberikan, ilham dari Allah yang diberikan kepada saya. Saya diperintah. Bobol perahu itu memang saya diperintah. Ora sakarepku dhewe ndak. Saya membunuh anak ini diperintah Allah. Saya ndandani rumah yang mau roboh ini perintah Allah. Inilah apa yang kamu tidak kuat, saya terangkan, saya jelaskan. Akhirnya kamu tahu, oh, begitu ya Nabi Khidir ya. Dah, sekarang goodbye ya, wong sudah selesai tugas saya memberi pelajaran terhadap kamu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, mugi-mugi keterangan kawula wonten barokah manfaatipun. Insyaallah pada malam Senin yang akan datang menerangkan tentang Raja Iskandar Dzulqarnain. Amin. Allahumma amin.